Shalom teman-teman terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Stefanus Chandra dalam Indri, Injil dan Renungan hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita hari ini adalah perintah paling utama. Dan perikop pembacaan Injil yang akan kita renungkan bersama hari ini, 17 Maret 2023, diambil dari perikopa Injil Markus pasal 12 ayat 28b sampai 34. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini bagi bekal hidup kita hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa bacaan Injil kita hari ini sekali lagi mengangkat tema tentang hukum terutama dalam iman kita, yakni hukum kasih. Bunyinya sangat jelas: mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Hukum utama ini terdapat juga dalam perikopa Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40 dan perikopa Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 28. Maka dalam seluruh Injil sinoptik, perikopa ini dengan jelas termuat. Dengan demikian, perikopa ini sungguh kuat. Perikopa tentang hukum terutama hari ini menjadi sangat menarik dan sedikit berbeda dengan perikopa Injil Matius dan Lukas yang menjadi paralel. Penginjil Markus tahu betul bahwa sebagian besar saudara-saudarinya Yahudi memisahkan dengan ketat antara hidup religius, relasi dengan Allah, dengan hidup sosialnya, kasih dan relasi dengan sesama. Sementara itu Yesus hadir untuk mewartakan Allah yang menyelamatkan baik dari sisi rohani maupun melaksanakan keselamatan tersebut secara nyata dalam kasih kepada sesama. Ada sisi sosial yang termuat di sana. Penulis Injil Markus yang mengalamatkan tulisannya untuk meneguhkan iman umat Kristiani di Roma yang saat itu sedang mengalami penganiayaan hebat karena iman kepada Kristus, menegaskan dua hal terutama yang harus diperjuangkan sungguh oleh seorang manusia Kristiani, yakni mencintai Allah dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan, segenap daya kita. Seruan ini untuk meneguhkan iman umat yang tergoncang dengan penolakan yang mereka alami saat itu berupa penganiayaan. Induk semang orang-orang Kristiani saat itu, yakni orang-orang Yahudi, memandang mereka sebagai sekte sesat, sementara penjajah Romawi memandang orang-orang Kristiani sebagai pembangkang karena manusia-manusia Kristiani menolak menyembah manusia, dalam hal ini kaisar, sebagai Tuhan. Keadaan orang-orang Kristiani saat itu sungguh memprihatinkan karena mereka dikejar dan ingin dibinasakan bukan hanya oleh penjajah Romawi tetapi juga oleh saudara-saudara Yahudi. Pertanyaannya kemudian, apakah mereka harus meninggalkan iman Kristiani yang baru mereka terima? Jawabannya jelas. Allah dalam Yesus Kristus adalah pilihan pertama dan utama bagi mereka, dan tidak ada yang dapat mengubahnya, bahkan penganiayaan sekalipun. Pertanyaan berikutnya bagi mereka, apakah yang harus mereka lakukan kepada para penganiaya mereka, yang notabene juga bisa jadi keluarga mereka? Jawabannya jelas. Sebagaimana Yesus tetap mencintai prajurit yang menyiksanya di kayu salib, demikian juga manusia-manusia Kristiani saat itu. Mereka harus mengampuni dan mengasihi saudara-saudara mereka yang tidak tahu bahwa penganiayaan yang mereka lakukan itu adalah melawan kehendak Allah. Bagi manusia Kristiani, saudara-saudaranya yang mengejar mereka adalah sesama ciptaan Allah, sesama saudara mereka. Sikap kasih ini sungguh meneguhkan dan menegaskan sikap iman Kristiani mereka dan membuat mereka bertahan dalam penganiayaan yang sangat hebat saat itu. Kita tahu dalam sejarah penganiayaan itu berlangsung sangat masif sampai tahun 325 Masehi.
hingga saat Kaisar Konstantinus mengeluarkan edik Milan. Pada bagian akhir Injil hari ini, dari mulut seorang ahli Taurat ditegaskan afirmasi penerimaan, kekaguman akan ajaran Yesus dan keyakinan iman dari si ahli Taurat. Pengakuan ini sekaligus menggambarkan penerimaan dari sebagian masyarakat saat itu bahwa iman Kristiani adalah jalan yang benar. Bagi kita saat ini, apakah kita juga berani bersikap tegas dalam beriman, memilih Allah, memilih Yesus, dan tetap mencintai sesama kita meski kita ditolak dan disepelekan? Semoga kita dengan tegas menyatakan, Kristus Yesus, cinta kasih adalah jalanku. Tuhan Yesus memberkati.